Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya silahkan dipimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, baiknya untuk berdoa. Berdoa dipersilakan. Selesai. Seperti yang kemarin Mbak bilang ya, sekarang kita akan membahas tentang analisis rangkaian listrik. Bentar, Bapak sambil mempersiapkan ininya, PowerPoint-nya. Bentar. Kemarin kita sudah membahas mengenai seri paralel ya, tentang seri paralel dari resistor. Kemudian sekarang kita akan mencoba membahas mengenai analisis rangkaian listrik. Nah, pembahasan yang akan kita bahas yaitu yang pertama tentang hukum Ohm. Kemudian yang kedua tentang hukum Kirchhoff 1 terkait dengan Kirchhoff arus. Kemudian yang ketiga itu ada hukum Kirchhoff 2 terkait dengan loop. Yang keempat ada pembagi arus, pembagi tegangan. Kemudian kita aplikasikan kelima hukum-hukum itu dalam suatu rangkaian. Langsung saja, hukum Ohm yang pertama. Nah, ini adalah foto George Simon. Sudah mungkin wajar ya, sudah kita kenal beberapa kali mungkin dari SMP, SMK gitu. Nah, beliau adalah yang menemukan hukum Ohm. Beliau mengatakan bahwa hukum Ohm itu kuat arus yang mengalir dalam suatu penghantar itu sebanding dengan beda potensial di antara ujung-ujung penghantar tersebut. Nah, ini merupakan gambaran dari hukum Ohm itu sendiri. Ada yang bisa menjelaskan ini? Yang sudah tahu mungkin? Kalau gitu saya jelaskan dulu. Yang sebelah kanan ini, kiri kalian ini adalah rangkaian percobaan hukum Ohm yang dilakukan oleh George Simon. Di sini ada baterai, kemudian ada ampermeter, dan ada penghantar atau ada resistansi yang dilalui oleh arus. Nah, sebelah kanan itu merupakan gambaran kerja dari rangkaian ini, di mana jumlah baterai itu ada 3 kan? Itu ada 3 jumlah baterai, kemudian ada ampermeter, ada lampu. Nah, ketika baterai 1, ampermeter membaca 0,1 dan lampu menyala cukup terang. Kemudian ketika baterai dipasang 2, lampu tambah terang itu. Namun pertanyaannya, kenapa ketika 3 lampunya putus itu? Nah, ini menunjukkan bahwasannya baterai itu sebanding, beda potensial itu sebanding dengan kuat arus, yaitu bunyi hukum Ohm tadi. Jadi ketika baterainya 1, lampu terang. Ketika 2, lampunya tambah terang. Jadi arusnya lalu juga tambah cepat. Nah, pertanyaannya kenapa di sini lampunya itu mati ketika baterainya 3? Ada yang tahu nggak? Nah, pinter banget. Benar. Jadi tegangannya itu melebihi lampu yang tegangannya di bawah tegangan tadi gitu. Nah, lanjut ya. Udah paham sampai sini? Nah, ini adalah rumus hukum Ohm secara sistematis ya. Ini sudah famous gitu, sudah terkenal. P sama dengan I kali R. Nah, untuk mencari R sendiri itu bisa dicari dengan V per I. Itu bisa dibaca, dipahami dulu silakan sambil menghapus. Nah, di sini
saya ada mau kemana? Oh ya, silakan. Nah, untuk menghafal ini kan ribet lah kalau misalkan kita harus menghafal satu-satu. Di sini ada formula yang cukup adalah bisa dipakai untuk menghafal itu. Kita tinggal bikin segitiga. Nah, di sini taruh V, di sini I, ini R. Jadi ketika kita akan mencari R, tinggal V per I. Mencari I, V per R. Dan mencari V, I kali R. Mudah kan? Silahkan kalau mau dicatat, silahkan bisa. Untuk satuannya sendiri, V itu tegangan, satuannya itu volt, sedangkan I itu arus satuannya ampere, dan R itu hambatan, satuannya ohm. Selanjutnya ini hukum Kirchhoff arus, atau bahasa kerennya Kirchhoff current law. Udah ada yang tahu bunyi hukum Kirchhoff itu seperti apa? Arus masuk sama dengan arus keluar. Ya, benar. Jadi arus masuk sama dengan arus keluar. Itu kata hukum Kirchhoff. Nah, secara sistematis dapat ditulis sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Nah, ini merupakan simulasi dari gambaran hukum Kirchhoff itu sendiri, yakni ada dua buah dua buah lampu yang disusun secara paralel, kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan. Nah, itu dapat dilihat itu ketika sel tertutup, itu ada baterai, simbol baterai yang ini. Kemudian bola ini yang mengalir ini merupakan analogi dari arus listrik. Nah, ketika di sini maka ketiga bola ini merupakan analogi dari I total. Nah, ketika menemui percabangan ini, arus ini terbagi dua. Di sini, kalau di sini ya, dua bola ke atas, satu bola ke bawah. Jadi besarnya arus yang ke sini ataupun ke sini itu tergantung dari hambatan yang ada di masing-masing percabangan, seperti itu. Ngerti? Nah, ketika di sini kembali lagi menyatu gitu. Jadi arus yang keluar, arus yang masuk sama dengan arus yang keluar gitu. Next. Nah, ini I total sama dengan dalam simulasi itu I1 ditambah I2. Nah, langsung ke contoh ya. Ini ada sebuah rangkaian di mana percabangannya itu ada di titik A. Nah, dari gambar itu bisa dilihat, diketahui I itu 3 ampere dan I aksen 2 ampere. Hitung I double aksen. Coba tebak siapa yang bisa jawab berapa jawabannya I double aksen. Itu masih mudah lah, bisa di awang-awang. 1 ya. Coba kita lihat jawabannya. Dan ternyata benar jawabannya 1 ampere. Jadi kita pakai rumus tadi, arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Yakni dalam kasus ini I itu sama dengan, dalam kasus ini ya, kita lanjutkan. I itu sama dengan I aksen ditambah I double aksen. Jadi I ini sama dengan I aksen yang ke sana ditambah I yang ke bawah, double aksen. Tinggal dimasukkan yang diketahui. Bisa dibaca itu ketemu 1 ampere. Kemudian kita masuk ke hukum yang ketiga, yaitu hukum voltage law atau Kirchhoff voltage law. Ada yang tahu bunyinya seperti apa? Nanti belum? Bunyinya seperti apa? Oh, belum. Langsung aja kita coba lihat. Nah, hukum Kirchhoff law, voltage law ini disebut juga hukum Kirchhoff yang kedua, yang bunyinya itu bisa dibaca jumlah tegangan pada suatu lintasan tertutup sama dengan 0. Artinya apa? Artinya gini. Jadi apabila kita memiliki suatu rangkaian tertutup nih. Nah, ini ada sumber tegangan. Di sini ada hambatan R1 misalkan kita katakan, dan di sini R2. Nah, maka di sini kita bisa menggunakan hukum ini. Kita lihat
Nah, sigma V sama dengan 0 ini. Nah, itu sama. Jadi kita bisa cari dengan menyusuri loop yang ada. Nah, ini sigma V sama dengan 0. Jadi mulai dari yang atas saja. Sebenarnya mulai dari yang mana saja, tapi lebih enaknya dari atas. Itu bisa dilihat pertama V1 ditambah V absen ditambah V2 dikurang V3. Coba dilihat, tinggal masukkan angka-angkanya, nanti tinggal tersisa satu variabel dan nanti ketemu. Nanti. Oke. Nah, di sini ada pembagi tegangan. Ada yang tahu pembagi tegangan itu kira-kira susunan seri atau paralel? Paralel. Kamu coba, seri atau paralel? Tegangan, pembagi tegangan. Nah, ini yang masih perlu diperbaiki. Jadi, pembagi tegangan itu susunan seri. Susunan seri ya. Jadi arusnya sama, cuma tegangannya berbeda. Nah, ini contoh rangkaiannya. Nah, ini simulasinya. Jadi ada sebuah sumber arus. Ini nih yang itu tuh ion-ion positif itu elektron lah, arus lah ceritanya gitu. Jadi dia tuh mengalir ya. Itu sama karena seri gitu. Sama. Arusnya sama di sini atau di sini itu sama. Tapi tegangannya berbeda, makanya dinamakan pembagi tegangan. Seperti itu. Nah, ini ada pembagi tegangan kayak gini ya rumusnya. Nah, kita bisa cari dengan menggunakan rumus tersebut. Ini bisa dicatat, nanti bisa buat pertemuan berikutnya dibahas lagi gitu. Silahkan dicatat dulu. Buat PR nanti minggu depan ini ada kuncinya nih, udah ada panduannya. Jadi nanti dicocokkan saja jawabannya sekian atau tidak gitu. Dan untuk pertemuan selanjutnya nanti kita insya Allah akan melanjutkan materi ini tentang pembagi arus, sama kita aplikasikan tadi semuanya ke rangkaian. Jadi kita review dulu. Tadi kita sudah belajar hukum Ohm. Apa coba hukum Ohm? Sistematisnya ininya rumusnya. V sama dengan I kali R. Nah, iya betul. Jadi hukum Ohm itu V sama dengan I kali R. Kemudian untuk hukum Kirchhoff itu sendiri, coba kamu hukum Kirchhoff 1 tentang arus. Jadi ya buat PR aja tadi ya, jangan lupa dikerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.